Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memurojaah bab 2 dan bab 3. Ya, bab 2, bab 3. Untuk bab 2 kita akan mempelajari khitan, dan bab 3 itu akan kita pelajari tentang darah wanita. Khitan bagi laki-laki adalah hukumnya wajib, sedangkan bagi wanita adalah hukumnya sunnah. Dan kenapa kita diperintahkan untuk berkhitan? Karena ada hikmahnya, ada tujuannya. Karena bagi laki-laki dengan khitan itu bisa lebih suci dari kencing, memungkinkan kita lebih suci dari kencing. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa jika sisa air kencing itu biasanya berkumpul di bawah kulit kemaluan, jika belum dikhitan, ya maka sisa air kencing itu akan keluar dan menetes dan mengenai pakaian dan badan kita, ya, badan kita. Sedangkan hikmah kenapa wanita diperintahkan untuk berkhitan, karena itu lebih menjaga kehormatannya dan lebih disenangi bagi suaminya. Kemudian di bab yang ketiga itu tentang darah wanita. Ya, darah wanita itu ada dua. Yang pertama darah normal dan darah karena sebab tertentu. Darah normal yaitu darah haid atau menstruasi. Darah haid atau menstruasi ini adalah darah kebiasaan wanita yang keluar setiap bulannya. Dan darah ini keluar ya dalam rentang waktu selama 6 atau 7 hari atau kurang ataupun lebih dari itu. Ya tergantung dari masing-masing kebiasaan wanita. Kemudian yang kedua adalah darah karena sebab tertentu. Darah sebab tertentu ini ada 3. Yang pertama istihadhah, nifas, dan darah luka. Darah istihadhah ini darah yang keluar karena penyakit, dan ini keluar secara tidak teratur. Kemudian yang kedua darah nifas. Darah nifas ini yang keluar sebelum atau sesudah ketika melahirkan. Ya, ketika melahirkan. Ya, jadi saat melahirkan, baik ketika melahirkan atau sesudah atau sebelumnya, itu ada darah keluar, dan darah ini disebut sebagai darah nifas. Kemudian darah luka. Darah luka ini karena terjadi luka pada bagian dalam tubuh wanita, dan ini biasanya darah secara umum seperti darah luka yang lainnya. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan darah wanita. Untuk darah haid itu dilarang beberapa hal baginya. Bagi wanita yang haid itu dilarang hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adalah digauli suaminya. Ya. Kemudian yang kedua ditalak atau diceraikan suaminya. Dan yang ketiga melakukan beberapa ibadah, contohnya sholat, puasa, tawaf, dan menyentuh mushaf atau menetap di masjid. Itu ibadah-ibadah yang terlarang bagi wanita yang sedang haid. Adapun darah istihadhah dan darah luka ini sama-sama dihukumi sama dengan wanita yang suci, ya, sama dengan wanita suci. Tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa, boleh tetap sholat, boleh puasa, tawaf, menyentuh mushaf, dan tetap di masjid. Cuman sebelum beribadah hendaknya dibersihkan darahnya, dibalut, dan berwudu setiap hendak beribadah. Itu untuk darah istihadhah dan darah luka. Adapun darah nifas ini larangannya sama dengan larangan pada wanita yang sedang haid. Ya, maka dilarang bagi wanita yang sedang nifas sholat, puasa, tawaf di Baitullah, menyentuh mushaf, dan menetap di masjid. Ya, itu sekalian ringkasan atau rangkuman dari bab 2 dan bab 3. Semoga bermanfaat, dan Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.